Matius pasal 10. Kita akan membaca mulai dari ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Nah, ini dia ya. Matius adalah pemungut cukai, dia yang menuliskan ini. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi semuanya mereka ini adalah murid-murid Yesus, saudara. Kan kita harus mencari data orang yang kita mau kenal dengan orang yang sudah pernah bersama dengan dia. Dan murid-murid Yesus ini, saudara, 3,5 tahun bersama Yesus. Dan Matius menulis Injil ini juga pada saat di mana ayah dan ibu Yesus itu, ayahnya dan ibunya secara hukum itu masih ada. Jadi artinya kesaksiannya ini adalah kesaksian yang akurat. Kita teruskan. Ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi mereka pada saat itu, Yesus masih ada. Pada saat itu Yesus mengatakan jangan pergi ke bangsa lain dulu. Ya, ke kota-kota orang Israel saja. Itu. Jadi dia melarang mereka untuk pergi ke tempat lain dulu. Artinya mari utamakan dulu bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sudah mendapatkan berita Injil ini, baru kita keluar. Nah, begitulah sistem yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi ini adalah memperingatkan bangsa Israel, orang-orang Israel. Kerajaan sorga sudah dekat. Persiapkanlah dirimu, itu maksudnya. Karena Yesus sudah datang untuk mengajar, untuk berfirman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi artinya Allah menjadi manusia. Dari Allah yang tidak bisa terlihat menjadi dapat terlihat. Jadi itulah yang mereka sampaikan. Kerajaan sorga sudah dekat. Sudah datang. Itu maksudnya. Jadi sebelumnya mereka mengenal Allah itu tidak terlihat. Nah, sekarang Allah memperlihatkan dirinya menjadi manusia, dari Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Maksudnya Allah yang berfirman itu menjadi manusia untuk berfirman langsung kepada bangsa Israel pada saat itu.
Itu maksudnya, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Yesus memerintahkan mereka untuk menyembuhkan orang sakit, saudara. Apakah itu tidak baik, saudara? Itu baik. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah kebaikan, bukan kejahatan. Yesus sangat baik. Dia sangat baik, dia memperhatikan umat manusia. Yohanes 3 ayat 16, Yesus mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Yesus itu datang supaya orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya hidup di dalam kerajaan sorga. Masuk sorga masuknya, saudara. Tidak masuk neraka. Itu maksud daripada perkataan itu. Jadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah kebaikan, bukan kejahatan. Jadi Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya itu, saudara, untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa menolong orang, membangkitkan orang mati. Dari sini kita tahu bagaimana kualitas daripada Yesus itu. Enggak hanya seperti nabi-nabi biasa, saudara. Nabi-nabi dari zaman Musa sampai Maleakhi itu tidak memberikan kuasa kepada yang lain. Hanya mereka saja yang bisa melakukan itu. Contohnya Musa, dia sendiri. Elia, Elisa, dia sendirilah yang bisa. Enggak ada dia suruh orang seperti itu. Artinya Yesus itu melebihi nabi. Kita telah belajar tadi bahwa Allah menjadi manusia. Allah yang berfirman itu menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri. Itu dia, makanya dia bisa mengutus orang dan memberikan kuasa kepada murid-muridnya ini. Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi Yesus menyampaikan ini ketika ia masih ada di dalam dunia. Ini adalah kali pertama Yesus mengutus murid-muridnya, saudara. Setelah dia memilih mereka, dia mengutus mereka. Ayat 12, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Salam. Nah, begitu salam. Salam. Kalau dikatakan di sini, ayat 13, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Artinya cara untuk bisa memasuki rumah orang, berikan salam, salam, damai sejahtera. Arti salam itu, saudara, damai sejahtera. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang membawa damai. Damai sejahtera. Jadi kalau mereka ketuk rumah orang, damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan masuk dalam rumah ini. Jadi itu maksudnya, saudara. Salam itu seperti itu. Jadi membawa damai. Jadi orang-orang yang menjadi murid Yesus ini pergi membawa damai. Bukan membawa pertengkaran. Membawa damai. Tetapi kalau orang tidak menerima itu, Yesus mengatakan begini ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu
dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Artinya jangan ambil pusing dengan mereka. Ya karena mereka tidak terima, apa boleh buat. Tapi kalau mereka tidak terima, berarti mereka tidak mau menerima damai sejahtera. Nah, jadi Yesus mengatakan, sudahlah, tinggalkan rumah itu, kota itu, bahkan debunya pun kamu kebaskanlah dari kakimu. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Artinya, kalau mereka tidak mau menerima damai sejahtera Tuhan, maka pada akhirnya mereka akan dihukum. Sama seperti kota Sodom dan Gomora. Bahkan lebih. Itu maksud Tuhan Yesus ya. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya, ketahuilah bahwa kamu itu adalah domba. Seperti domba, seperti. Bukan domba ya saudara, tapi seperti domba yang tulus. Ya. Seperti domba ke tengah-tengah serigala, artinya orang-orang yang akan berhadapan denganmu itu adalah seperti serigala. Jadi kamu harus cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Cerdik saudara, harus cerdik. Walaupun kamu seperti domba, ya, yang nurut, yang tidak membantah, tetapi kamu harus cerdik seperti ular. Supaya kamu tidak dimakan serigala itu. Nah, cerdik seperti ular. Jadi kalau ular itu juga tidak sembarangan bisa ditangkap. Cerdik dia. Nah, kemudian tulus seperti merpati. Artinya jinak-jinak merpati. Begitu saudara yang kekasih. Jadi itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu kepada mereka ketika mereka diutus. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Jadi dia menyampaikan kepada mereka pada saat itu, waspadalah, hati-hati. Karena memang banyak orang yang beragama ini mau menyesah kamu. Jadi Yesus sudah mengajarkan ini, saudara. Kita harus waspada. Sampai sekarang ini juga banyak orang yang tidak suka dengan kita. Jadi kita harus waspada. Kita jangan perlawankan mereka, biarlah. Karena mereka belum mengenal siapa Allah. Kalau orang yang mengenal Allah, saudara, orang pasti mengasihi sesama manusia. Itu dia. Jadi tidak mau ini membuat jahat kepada manusia lainnya. Karena hukum yang terutama kata Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya perlakukanlah orang lain seperti engkau memperlakukan dirimu. Jadi itu sebenarnya ajaran Tuhan, ajaran dari Allah. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah pengajaran yang baik, saudara. Ingin berdamai. Tapi kalau apa ini yang akan menyesah kamu ini sebenarnya mereka itu tidak mengenal Allah. Jadi wajar saja. Jadi udahlah, nggak apa-apalah itu. Hanya waspada aja lah. Oke? Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Yesus menyampaikan ini waktu dia mengajar murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, saudara. Maka sampai sekarang pun banyak yang ingin menganiaya umat pilihan Allah itu. Banyak. Jadi itu sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Nah, jadi Yesus menyampaikan ini, saudara, jangan khawatir. Akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi Yesus akan mengaruniakan kepada kita kata-kata atau hikmat pada saat kita berhadapan dengan masalah itu. Artinya ketika dia menyuruh murid-muridnya ini, maksudnya jangan takut. Kamu akan mendapatkan kata-kata yang berasal dari Allah untuk membela dirimu pada saat mereka mau menganiaya kamu atau mau menyesah kamu. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, roh Allah sendiri, saudara. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Inilah yang membuat murid-murid Yesus pada saat itu melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena dia mengatakan jangan takut. Jadi saudara yang kekasih, mari kita berani, saudara, untuk menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kalau kebenaran yang berasal dari Tuhan itu selalu berbuat baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain, saudara, paling dia nanti menyampaikan hal-hal yang duniawi, keinginan daging. Kita akan baca, saudara, apa itu keinginan daging. Kita baca di Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi artinya begini, saudara. Itulah perbedaannya. Kalau yang lain hidup di dalam percabulan, mereka menganggap itu kebenaran. Perseteruan, iri hati, bahkan mereka mengajarkan itu. Kalau Yesus tidak mengajarkan ini, saudara. Itulah hebatnya pengajaran Tuhan Yesus ini. Mengasihi sesama manusia. Itu dia. Makanya itu luar biasa. Bahkan dia katakan, kasihilah musuhmu. Wah, mana ada pengajaran yang seperti itu selain daripada pengajaran Yesus? Tidak ada. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Wah, udah dia dianiaya, dia berdoa lagi. Itulah yang sangat luar biasa daripada Yesus. Pengajaran Yesus. Jadi ajaran Yesus ini, saudara, ada di dalam Injil. Ya, semua perkataan Yesus itu ada di dalam Injil yang sudah ditulis di abad pertama. Jadi kalau ada yang bersaksi tentang Yesus 200 tahun Masehi, 300 tahun Masehi, atau apalagi yang seterusnya mengajarkan ini pengajaran Yesus, itu nggak benar, saudara. Dari mana dia dapat itu? Ini ada sumber utama, kenapa tidak dibaca? Ini sumber utama. Kalau dengki, ada sifat dengki itu bukan datang dari Allah itu. Bukan dari Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Dengki, iri hati, itu ajaran sesat. Ajaran setan itu. Ajaran Yesus itu kasih. Ya kita baca ya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Itu yang Yesus sampaikan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Allah itu memberikan perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah itu adalah kasih. Ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan memang ini sudah banyak terjadi, saudara. Itulah karena mereka tidak mengenal Allah. Ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi kalau kita menceritakan tentang Yesus, saudara, dikatakan di sini orang akan membenci kamu. Jadi ketika kita menyampaikan siapakah Yesus itu, orang membenci kita, saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Yesus menjamin kita selamat, saudara, kalau kita bertahan. Ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Inilah ajaran Yesus, saudara. Larilah. Jangan bertahan. Lari saja. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Artinya, kalau kamu dianiaya di satu tempat yang kau datangi itu, pergilah. Tadi Yesus mengutus mereka, Yesus mengatakan, beritahukanlah kepada mereka, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kalau orang tidak mau menerima kamu, kebaskan kakimu. Kalau ada orang yang menganiaya kamu, lari. Ajaran yang baik, sudah. Jadi Yesus mengajar dengan baik. Lari. Jadi kalau kamu dikejar-kejar, kalau sudah terpaksa, pasti Yesus mengatakan anak manusia sudah datang. Artinya dia datang. Kalau sudah terpaksa, Yesus sendiri yang datang. Makanya banyak anak-anak Tuhan itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus saat mereka melayani Tuhan. Jadi jangan salah. Yesus kalau datang memang nggak mukul, tapi hadiratnya itu luar biasa, saudara. Karena dia pemilik hidup, dia dapat membangkitkan orang mati. Itulah kuasa Yesus, saudara. Artinya kalau dia bisa membangkitkan orang mati, apa juga bisa dilakukan yang lain? Bisa. Ya, kalau orang tidak mau bertobat lagi, Yesus akan bertindak. Karena dia pemilik hidup. Dia bisa mengatakan sekarang, udah pulang kau. Kau keterlaluan. Jadi itu juga pernah dilakukannya kepada Paulus. Paulus itu adalah orang yang mengejar-ngejar umat Allah pada saat itu. Orang yang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan. Jadi Yesus mendatangi dia. Hanya karena hati Paulus ini sebenarnya hatinya mau menegakkan kebenaran menurut agamanya. Tapi dia tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Sebenarnya hatinya tulus untuk menjadi orang yang percaya kepada Allah. Tetapi karena salah ajar, maka dia melakukan itu. Jadi dia menegur Paulus. Jadi Paulus bertobat ketika Yesus langsung datang kepadanya. Kalau tidak ya mungkin tidak ada dia, hilang itu. Nah, jadi kalau masih bertobat diberikan pengampunan. Jadi Paulus bertobat pada saat itu, maka kemudian dia mengikut Yesus. Jadi banyak ini, saudara. Jadi Yesus sendiri datang kalau memang hati orang itu ya sebenarnya hatinya mencari kebenaran, benar-benar mencari Allah. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan,
Tuhan akan datang kepadanya walaupun sebelumnya dia berbuat yang salah. Karena itu maksudnya sebenarnya dia mencintai, mengasihi Allah, tapi dengan cara yang salah. Nah, jadi makanya Yesus menegur Paulus itu. Paulus itu ditegurnya sehingga Paulus bertobat. Kemudian mengikut Yesus, jadi dia menjadi hamba Tuhan. Ya, bisa itu terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh ya mencari kebenaran. Tapi kalau dia hanya mau beragama saja, supaya dilihat dia orang alim, ya nggak akan itu, nggak akan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tahu. Isi hati kita itu dia tahu karena dia maha tahu. Itulah ciri Tuhan Yesus. Allah yang maha tahu. Allah yang maha hadir. Dia maha hadir. Jadi sekarang pun di sini ada juga dia ada di tempat saudara. Dia melihat-lihat saudara. Kalau hati saudara memang benar-benar mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah, dia akan datang ke tempat saudara. Dan dia ada di situ. Dia melihat. Dia melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang saya sampaikan ini, Yesus mengetahuinya. Ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu tidak lebih dari aku. Aku saja dianiaya, apalagi kamu. Itu maksudnya. Ya, itu dia. Apalagi kamu. Aku aja sudah dianiaya. Jadi itu sudah kejadian kepada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu dia. Oke. 25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Artinya begini saudara, Tuhan Yesus aja sudah dikatakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu adalah Beelzebul, penghulu setan. Apalagi kamu. Jadi apalagi kita sekarang ini. Kita ini hanya muridnya. Sedangkan kepada Yesus saja dikatakan dia itu penghulu setan. Apalagi kita saudara. Jadi itu wajar-wajar saja, kita nggak usah heran. Ya. Itu dia. Ayat 26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Ini dia sugesti kita, dia berikan kepada kita. Jangan takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya tidak ada rahasia lagi yang akan ditutup. Jadi apalagi di zaman ini, zaman internet ini sekarang, semua terbuka. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau orang-orang yang memang mencari kebenaran, mereka akan menemukan siapa Allah yang benar. Yesus mengatakan Allah yang benar adalah Bapaknya. Dan siapa Bapa itu? Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Siapakah Bapa itu? Nah, itu dia. Yesus mengatakan, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Siapakah Bapa itu? Itu dia. Jadi dia katakan begitu, saudara. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, Allah yang menjadi manusia. Diutus. Maksudnya diutus saudara dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi sebagian dari roh Allah itu menjadi manusia, Roh Kudus turun atas Maria, ya, masuk ke dalam rahim Maria. Sebagian dari roh Allah itu, Roh Kudus itu masuk langsung jadi janin, ya, jadi manusia supaya bisa terlihat. Jadi dari tidak terlihat menjadi terlihat, itu maksudnya diutus. Sekarang ini semua terbongkar mana yang benar, mana yang salah.
Jadi sudah ada, kalau mau mencari yang mana yang benar, yang salah, cari aja di internet, di googling. Itu nampak itu. Mana, kapan itu Yesus ada di bumi? Ada 2000 tahun yang lalu. Jadi ajarannya ada di situ. Ada yang mengarang-arang siapa Yesus juga. Aduh, sumpah baru lahir 200 tahun kemudian, dia ngarangi, Yesus ini begini, begitu. Nah, salah itu. Yang benar itu adalah yang sudah tertulis di dalam Injil Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius. Nggak ada di tempat lain. Jangan cari ke tempat lain. Karena ini tulisan sudah ada sejak abad pertama. Yang lain enggak lah. Itu baru-baru itu. Apalagi tahun 2000 ini dia menulis kesaksian tentang Yesus. Ngapain dipercaya itu 2000 tahun, ngeri lah. Ya, sedangkan 200 tahun sesudah Yesus mati, mereka memberi kesaksian, itu sudah salah. Tidak benar itu. Yang benar sudah ada, ngapain lagi percaya kepada yang tidak benar, yang baru datang. Ini kisah nyata, saudara yang kekasih. Kisah nyata yang ditulis oleh muridnya langsung. Ini Matius ini, ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Artinya berterus terang saja. Katakan saja. Nah, seperti saya ini sekarang saya katakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah, tapi Allah menjadi manusia. Itulah yang ada di dalam kitab Injil ini. Allah itu menjadi manusia. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, dia mau menjadi manusia untuk mengajari mereka apa yang baik dan benar. Itu maksudnya, bukan untuk mengajari hal-hal yang jahat. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita mengenal Allah. Walaupun para nabi sudah ada sebelumnya, hanya pengetahuan mereka tentang Allah itu belum seberapa dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Allah sendiri menyampaikan kebenaran tentang dirinya. Apakah itu tidak lebih akurat? Itu lebih akurat, lebih benar. Kalau seseorang menceritakan dirinya sendiri, pasti lebih benar daripada orang lain menceritakan tentang dirinya sendiri. Itu maksudnya. Jadi Allah datang ke dalam dunia ini untuk menceritakan tentang dirinya sendiri, apa kehendaknya, bagaimana itu kerajaan sorga, itu adalah satu kebenaran. Tapi kalau orang menceritakan tentang Allah, tapi dia bukan Allah, nah itu nggak benar. Itu hanya dia menduga-duga. Tapi Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia ini dari sorga, datang ke dunia untuk menceritakan tentang Allah itu, tentang kerajaan sorga itu langsung. Makanya dia ambil rupa sebagai manusia. Itulah anugerah itu, saudara yang kekasih. Anugerah itu. Kalau kita masih bisa mendengar Injil ini sampai saat ini, itu adalah anugerah yang sangat besar. Untunglah Injil ini tidak terhapus. Saya kira di abad pertama itu sudah banyak orang yang mau menghapus juga. Abad kedua sudah mau banyak orang yang mau menghancurkan Injil ini. Tapi tidak bisa. Kenapa, saudara? Karena sudah ada manuskripnya, ada kata para ahli, ya, ada 5.000 lebih manuskripnya, artinya salinan-salinan tentang Injil ini. Jadi sehingga tidak bisa dihancurkan. Itu dia. Makanya masih ada. Jadi kita bersyukurlah kepada Tuhan. Masih ada Injil. Kita baca. Rugi saudara kalau nggak membaca Injil. Injil Yohanes, Markus,
Matius dan Lukas. Ada di dalam Alkitab. Nggak ada di tempat lain itu. Nggak ada. Hanya di Alkitab ada itu. Jadi kalau mau mengenal Allah, bacalah Injil. Bukan yang lain. Tidak ada itu di tempat lain. Hanya di dalam Injil. Tentang Yesus. Semua kisah tentang Yesus itu ada di dalam Injil. Kalau saudara mau mengenal Yesus itu ada di dalam Injil. Di dalam Injil Yohanes itu ditulis semuanya sampai 21 pasal. Kalau saudara mau ingin mengenal Yesus yang sebenarnya, kamu akan bisa membaca itu, dan apabila kamu lakukan firman Tuhan, kamu akan mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu sudah ditulis itu, baca saja di Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Yohanes adalah murid Yesus sendiri yang menyampaikan itu. Ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Yesus menyampaikan ini dengan tegas, saudara, bahwa Dia itu siapa? Dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Yesus yang berkuasa untuk membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya Yesus yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, karena Dia adalah hakim. Kita sudah belajar itu dari Yohanes pasal 5 bahwa Yesuslah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada akhir zaman Dia akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Dialah yang membangkitkannya, bukan yang lain. Kemudian Dia yang menghakiminya. Orang yang berbuat baik akan masuk kepada hidup yang kekal. Tapi orang yang berbuat jahat dalam masa hidupnya akan dihukum. Itulah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang yang berbuat jahat akan dihukum, tapi orang yang berbuat baik ya akan menerima hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Ya. Yesus yang mengatakan ini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara siapa? Suara Yesus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi kalau kita berbuat jahat, kita akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ini, saudara, di ayat 19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka. Katanya, itulah perkataannya tadi, saudara, itulah perkataannya. Kita baca mulai dari ayat 19 ya, biar lebih jelas. Maka Yesus menjawab mereka, katanya. Katanya artinya kata Yesus. Ya, bukan Yohanes yang bilang ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Saudara yang kasih, lihat. Apa yang saya ini kerjakan, dikerjakan oleh Bapa, katanya. Yesus mengatakan itu. Jadi artinya semua pekerjaan yang dilakukan Yesus menyembuhkan orang, itu dikerjakan Bapa juga. Jadi artinya Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi dalam menyembuhkan orang, dalam berfirman, Yesus bersama-sama dengan Bapa. Yesus adalah bagian dari diri Bapa itu sendiri. Ya. Terus ya, sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri.
Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Nah, ini dia. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak. Demikian juga Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi itu dia sama. Bapa dengan dirinya, dengan Yesus sama. Allah itu sama dengan dia, sama. Dia bisa sama. Kenapa? Karena dia ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam dia. Ya. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yesus sendiri yang mengatakan ini. Seluruh penghakiman itu telah diberikan kepada anak, kepada Yesus. Tidak ada yang tersisa. Tetapi waktu penghakiman itu, saudara, anak dan Bapa itu satu. Nah, sama itu. Ya. Supaya semua orang menghormati anak. Kenapa ini penghakiman itu diserahkan kepada anak, kepada Allah yang telah menjadi manusia, supaya semua orang menghormati Yesus. Menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Artinya supaya kita menghormati Yesus sama seperti menghormati Allah. Itu maksud Yesus. Yesus yang mengatakan ini. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, nah ini Yesus mengatakannya, barang siapa tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa. Artinya dia juga tidak menghormati Allah. Jadi kalau kita tidak menghormati Yesus, itu artinya kita tidak menghormati Allah. Ayat 24-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus. Artinya siapa yang percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi bagi yang tidak percaya berarti tidak memiliki hidup yang kekal. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, apa saja yang dikatakan Yesus ini kita mendengarnya dan percaya kepada Dia yang mengutus Dia, maksudnya kepada Bapa, kepada Allah, percaya kepada Allah karena perkataan Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Maksudnya dia masuk surga. Ya, dan tidak turut dihukum sebab ia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Siapa itu anak Allah? Yesus. Orang-orang mati mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini perkataan Yesus, saudara, langsung ini. Oke, ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Apa artinya, saudara, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri? Sama seperti matahari itu. Dia memiliki cahaya sendiri. Beda dengan bulan. Bulan itu hanya satelit memancarkan sinar. Ya. Jadi Allah itu, Bapa itu mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya dia memiliki hidup. Demikian juga anak, demikian juga Yesus. Mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dia adalah sumber hidup itu, saudara. Itu maksudnya. Jadi dia bukan seperti bulan. Dia seperti matahari, seperti ya, kira-kira seperti itulah.
Ya, dia matahari itu memiliki sinar sendiri. Artinya Yesus memiliki hidup. Dia adalah sumber hidup sendiri. Karena Bapa dan dia satu. Tidak terpisah, saudara. Yang bisa kita lihat adalah Yesusnya sebagai manusia. Yang tidak bisa kita lihat yaitu Bapanya, yaitu Roh. Allah itu Roh. Roh itu nggak bisa terlihat, saudara. Sudah hebat sekali kalau kita bisa melihat Yesus. Kalau kita sudah melihat Yesus, artinya kita sudah melihat Allah. Itu maksudnya. Ayat 27. Dan ia telah memberi kuasa kepadanya. Sudah diberikan kuasa kepada Yesus. Untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Kenapa begitu, saudara? Kenapa kepada Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi? Karena dialah yang menjadi manusia. Dia kan akan menghakimi manusia. Jadi bisa dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada hakim nggak bisa terlihat, bagaimana itu, saudara? Nah itu dia. Kenapa dia yang menghakimi? Karena dia yang bisa dilihat. Dia yang bisa dilihat. Yesus itu bisa dilihat. Jadi dialah yang menghakimi. Ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, mendengar suara Yesus. Ini sesuatu yang benar, saudara. Yesus telah membuktikannya ketika Lazarus telah dikubur 4 hari dan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar, dan Lazarus keluar. Itu adalah buktinya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah. Jadi ini telah dibuktikannya waktu dia masih ada di dalam dunia ini. Makanya dikatakannya bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itulah perkataan Yesus sendiri, saudara. Jadi bukan perkataan Rasul Yohanes itu. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya Yesus mengatakan, contohnya kamu mati, itu Tuhan sendiri tahu. Burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Itu sudah kehendak Bapa. Artinya kalau memang itu terjadi dalam dirimu, itu kehendak Bapa. Itu perkataan Yesus, saudara. Jadi itu kalau kita meninggal dunia itu ya itu kehendak Bapa, biarlah. Ini nggak masalah. Itu maksudnya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, saudara, supaya mereka berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Jadi sampai tingkat itu kita, saudara, dipimpin oleh Tuhan Yesus, sampai kita bisa berani menyampaikan apa kehendak Allah. Menjadi saksi Yesus. Makanya Yesus mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Jadi itu adalah kekuatan dari Roh Kudus. Sebelum Petrus menerima Roh Kudus, sebelum mereka dibaptis dengan Roh Kudus, Petrus itu pernah menyangkal Yesus, saudara. Ketika ia menghadapi situasi yang mendesak, di mana ia
terjebak dalam satu keadaan, orang mengatakan kamu salah satu dari mereka. Dia takut sehingga ia menyangkal Yesus. Dia mengatakan aku tidak kenal. Nah itu adalah pelajaran pada saat itu saudara. Tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, ketakutan tidak ada di dalam hidup mereka lagi. Mereka tidak menyangkal Yesus. Jadi kalau kita belum sampai di tingkat itu, memang kita bisa menyangkal Yesus. Jadi inilah yang kita sampaikan ini saudara, supaya anak-anak Tuhan dimanapun berada, saudara yang kekasih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar kepada Yesus dari firman-Nya, supaya kita semakin hari disempurnakan, dan supaya semakin layak untuk menjadi tempat roh Allah, menjadi bait Allah, Roh Kudus. Maka dengan itu nanti kita akan memiliki keberanian sama seperti para rasul pada masa itu setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi orang-orang yang sudah menyangkal Yesus akan disangkal oleh Yesus di sorga. Jadi saudara yang kasih, ini memang perkataan Yesus. Dan ini nggak bisa kita rubah. Karena itu adalah perkataan Allah yang Maha Kuasa. Yang telah mengajar kita. Jadi dia begitu baik saudara. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia ambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia. Luar biasa itu. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Ya, kalau kita mau menerima berarti kita dapat berkat. Kalau tidak ya itu tidak masalah. Jadi Yesus itu sebenarnya menawarkan kebaikan. Kalau kita tidak terima, dia tidak paksa. Kalau mau dipindahkan dari maut ke dalam hidup, silakan. Kalau tidak mau, ya silakan tinggal di dalam kegelapan. Itu dia. Yesus tidak maksa. Dia tidak memaksa. Bahkan ketika 10.000 orang mengundurkan diri ketika ia mengajar, dia tidak mempermasalahkan itu. Silakan. Saya ini datang untuk menawarkan kebaikan kepadamu. Kalau kamu tidak menerima, silakan. Hanya tanggung nanti. Tanggung nanti. Ya, pada hari penghakiman aku ini adalah hakimmu. Itu Yesus mengatakan, aku adalah hakim. Aku yang menentukan kamu masuk surga atau kamu masuk neraka. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Jadi bagaimana kita mau buat? Mau tukar dengan orang yang lain? Nggak bisa. Karena itu ketentuan Allah. Bagaimana itu mengikut Yesus? Mengikut Yesus itu sangat berat saudara sebenarnya. Menurut pikiran kita sebagai manusia. Sangat berat. Harus menyangkal diri dan memikul salib. Makanya banyak orang yang tidak mau juga. Kan enak tidak mengikut Yesus. Tidak dikejar-kejar orang. Nggak difitnah orang. Nggak dilecehkan orang. Kan enak. Lebih enak kan? Ya kalau saudara mau yang kayak gitu ya silakan. Tinggalkan aja Yesus. Yesus tidak masalah sama dia itu. Nggak masalah. Yesus bisa buat orang. Yesus bisa menjadikan batu menjadi orang yang percaya kepadanya. Kalau dia mau, karena dia adalah pencipta. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Jadi Yesus tidak masalah sama dia sebenarnya. Tapi dia menawarkan kebaikan. Dia datang ke dalam dunia ini dengan misi untuk menyelamatkan manusia. Tapi kalau manusia tidak menerimanya, nggak masalah. Nggak rugi dia. Nggak akan berkurang kealahannya. Dia tidak akan nggak akan berubah. Yesus itu tidak berubah. Dia yang adalah Allah pencipta saudara. Di mana tertulis itu? Allah pencipta. Kita baca ya. Ini saya ulang-ulangi ini karena ini banyak orang yang tidak tahu.
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Dia adalah Allah pencipta, saudara. Firman itu adalah Allah pencipta. Allah yang berfirman itu maksudnya. Ya, di ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu, Allah yang berfirman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus. Itu maksudnya, saudara. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kalau saudara tidak mau ikut Yesus, nggak masalah. Nggak ada masalah itu, silakan. Ya, jadi Yesus itu bisa menciptakan manusia yang taat kepadanya kalau Dia mau. Itu dia. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ikut Yesus lagi pun tidak masalah. Bagi Yesus itu tidak ada apa-apa itu. Hanya Dia memiliki belas kasihan, makanya Dia datang. Dia sabar terhadap kita, saudara. Dia sabar. Bahkan Dia mau dilempari ketika Ia mengajar, dihukum Dia. Dia bertahan. Dia tidak mengeluh ketika Dia dirajam. Dicambuk Dia sampai berdarah-darah, dia tahan demi kasih-Nya. Itulah tanda kasih-Nya. Dia berikan nyawanya bagi kita untuk keselamatan kita. Itulah Yesus. Dan Dia tidak berubah ketika Dia kesakitan, Dia dipukuli, Dia dirajam, Dia dicambuk, Dia ditinju. Dia rela memberikan itu, sudah. Demi keselamatan saya dan saudara. Yesus sudah melakukan itu untuk kita. Karena Dia adalah kasih. Dia mengasihi seluruh umat manusia. Walaupun umat manusia itu tidak menghormati Dia, tidak melakukan yang baik kepadanya. Bahkan menganiayanya. Dia berkata di atas kayu salib, saudara, Dia katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah tandanya Allah itu Maha Pengampun. Ada bukti-buktinya, Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Yesus adalah Allah yang Maha Pengampun. Ketika Dia dicambuk, darahnya sampai mengalir, Dia ditikam, Dia diapain saja, Dia mengampuni. Itulah buktinya bahwa Allah itu memang Maha Pengampun. Demi kasih-Nya kepada kita umat manusia ini. Demi kasih-Nya Dia rela diperlakukan seperti itu. Bagaimana mengikut Yesus? Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, pedang. Jadi pedang ini Dia bawa bukan untuk membunuh orang, enggak. Maksudnya ada. Ya, aku tidak membawa damai, tapi pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi pedang maksudnya itu memisahkan. Pedang ini maksudnya memisahkan. Kenapa bisa berpisah, saudara? Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Wah, ngeri kali itu. Apa yang kita ikut dia? Kalau seperti itu, ya kan? Maksudnya begini, saudara. Ya. Dia membawa pedang itu memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang masih mau hidup di dalam kegelapan, dan mana yang masih mau hidup di dalam kebenaran, di dalam terang. Itu memisahkannya. Kan begini, satu keluarga kita
bisa kita memiliki beda-beda pendapat. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi bukan pedang yang mau ini, tapi memisahkan. Jadi kalau contohnya saya, di dalam keluarga saya sudah memiliki terang itu. Sementara keluarga saya yang lain tidak memiliki terang itu, mereka dalam gelap. Pasti mereka mau mempengaruhi saya supaya tetap di dalam gelap. Kan Yesus membawa terang, sehingga saya terang. Ketika saya terima terang, keluarga saya masih dalam gelap, berarti kami berpisah. Itu maksudnya. Pedang itu memisahkan ayah dan anaknya. Artinya kalau anaknya masih di dalam gelap dan masih mau hidup di dalam kegelapan, itu terpisah. Itu maksudnya. Jadi bukan pedang. Artinya tidak ada damai di situ. Nggak ada perdamaian. Karena tidak ada persekutuan antara terang dan gelap. Terpisah itu, saudara. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa maksudnya ini? Maksudnya gini, saudara. Kalau saya sudah di dalam terang, sementara keluarga saya yang lain, anak saya, ya, masih di dalam kegelapan, kalau saya mengasihi dia lebih daripada mengasihi Allah, ya saya turuti apa kehendaknya. Kalau dia hidup di dalam gelap, saya juga hidup di dalam gelap. Itu maksudnya. Artinya lebih mengasihi anak saya itu karena dia hidup di dalam kegelapan, saya ikut juga hidup di dalam kegelapan. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu sudah hidup dalam terang, jangan hidup lagi di dalam kegelapan. Kalau kamu, contohnya saya punya ayah, hidup di dalam kegelapan, dan dia memerintahkan saya untuk melakukan apa yang jahat. Ya, tapi saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya adalah terang. Karena saya mengasihi Bapa saya lebih daripada mengasihi Yesus, maka saya melakukan kehendak Bapa saya, yaitu yang hidup dalam kegelapan. Jadi Yesus mengatakan, kamu tidak layak bagiku. Jadi orang yang lebih mengasihi ayah dan ibunya lebih daripada mengasihi Yesus, dia tidak layak menjadi pengikut Yesus. Itu maksud Yesus. Jadi pedang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah pemisahan antara terang dan gelap. Itu maksudnya, bukan pedang yang bukan. Dia sebenarnya membawa damai, tetapi karena anggota keluarga yang lain tidak mau menerima terang itu, maka mereka terpisah oleh pedang itu. Itu maksudnya. Ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bayangkan, saudara. Itu adalah salib. Kalau seisi rumah kita membenci kita, itu adalah salib. Jadi mengikut Yesus itu tidak gampang, saudara. Ya, ayah kita bisa membenci kita. Kenapa? Karena beda kita. Beda pandangannya. Beda siapa yang kita ikuti. Kalau kita sudah mengikut Yesus, kita dalam terang. Sementara keluarga kita yang lain berada dalam gelap. Pasti sudah terpisah. Ya, itu adalah salib. Orang-orang yang percaya pada Yesus. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya, kalau kita tidak memilih untuk lebih mengasihi Tuhan, maka kita tidak layak bagi Yesus. Ini berat, saudara. Siapa orang yang tidak mengasihi keluarganya? Tapi inilah perkataan Yesus. Ini nggak bisa kita rubah. Kalau ini bisa dirubah, udah dirubah dari dulu, 2000 tahun yang lalu. Ini tegas, saudara. Ini berat dan tegas. Bagaimana kita tidak mengasihi ayah dan ibu kita? Kita, artinya begini, saudara, kita mengasihi keluarga kita, ayah dan ibu kita, tapi tidak lebih daripada mengasihi Yesus, itu maksudnya. Jadi kita harus lebih mengasihi Allah daripada keluarga kita. Artinya
Kalau ada dua kehendak, kita harus memilih kehendak Allah daripada kehendak keluarga kita. Begitu. Kalau ada satu pendapat, ada satu usulan, kita harus lebih memihak kepada Tuhan daripada kepada keluarga kita. Itu tandanya kita mengasihi Dia, mengasihi Allah. Itu maksud Yesus. Ya, jadi pedang di situ saudara memisahkan kita dari keluarga kita. Itu maksudnya bukan pedang biasa, tetapi adalah pemisahan antara terang dan gelap. Jadi kita harus lebih mengasihi Yesus supaya kita layak untuk menjadi muridnya. Ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Yesus menjamin nyawa kita, saudara. Nyawa kita ada di dalam tangan Yesus. Itu maksudnya. Jangan takut maksudnya. Memang ini berat, sudah. Ini berat. Tidak gampang. Jadi tidak seperti mengikut yang lain. Banyak hal-hal yang harus kita ikuti, kita turuti. Artinya kalau kita tidak tetap hidup di dalam terang itu, di dalam kebenaran Tuhan, kita tidak layak bagi Yesus. Kita tidak memikul salib kita tidak layak bagi Yesus. Jadi tidak ada guna. Jadi menjadi pengikut Yesus itu yang tidak siap. Seperti ini. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus ini. Ya udahlah, nggak usah ikut Yesus. Yesus tidak rugi kalau saudara tidak ikut Dia. Itu dia maksudnya, ya. Baik, ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau ada orang menyambut kamu, artinya dia menyambut Yesus. Jadi kayak saya ini menyampaikan firman, kalau orang itu menerima apa yang saya sampaikan ini, berarti dia menyambut Yesus. Kalau tidak menerima, berarti tidak. Ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Artinya, secara tidak langsung, kalau apa yang saya sampaikan ini disambut dengan baik, berarti dia menyambut apa yang disampaikan oleh Allah sendiri. Itu maksudnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Artinya menyambut Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi barang siapa yang menyambut kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu artinya menyambut Allah. Itu maksudnya. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ya, kayak saya ini sebagai pekabar Injil, kalau saya disambut, orang yang menyambut saya itu menerima upah seorang pekabar Injil. Itu dia. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi ada upahnya, saudara. Dan barang siapa memberi air sejuk saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, seperti saya ini sekarang, kalau saya menyampaikan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, kalau ada yang nyambut saya, artinya dia sudah menyambut Yesus. Barang siapa sudah menyambut Yesus, dia sudah menyambut Allah. Itu kata Yesus. Jadi kalau saya sekarang, contohnya diberikan kepada saya air sejuk, itu artinya orang itu tidak kehilangan upahnya. Luar biasa. Jadi, pasal 10 ini sudah berakhir. Ada 42 ayat, saudara. Dan kita sudah bahas semuanya. Semoga Tuhan memberkati saudara. Dimanapun saudara berada. Yesus itu baik, saudara. Yesus mengasihi saudara. Masih ada waktu bagi saudara untuk berpikir. Ya. Yesus tidak pernah memaksa orang untuk menjadi pengikutnya. Bahkan ia menolak kalau
orang itu memang tidak memiliki kasih akan Allah. Jadi hanya orang yang memiliki kasih akan Allah, itulah yang Yesus terima sebagai muridnya. Jadi tidak semua orang, walaupun saya ini menyampaikan firman Tuhan ini, maksudnya bukan untuk menjadikan saudara dengan paksa untuk menjadi murid Yesus. Enggak. Saya hanya menyampaikan saja, saudara berpikir. Begitu maksudnya. Artinya kalau Tuhan menarik saudara, kan Allah sendiri yang menarik kita bisa percaya. Karena bukan kita yang memilih Allah itu, tapi Allah yang memilih kita. Kita ini kalau kita sudah bisa menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, itu adalah Allah yang memilih kita. Itulah anugerah itu. Jadi kalau kita tidak dipilih oleh Allah itu, ya berarti tidak. Jadi ada kriterianya, saudara. Makanya Paulus itu dipilih oleh Allah karena hatinya memang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Hanya dia tidak tahu kebenaran. Maka dia dipaksa oleh Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Dia datang kepadanya ketika Paulus itu mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, dan di jalan dia dihentikan oleh Tuhan Yesus dan dia dibutakan. Dia menjadi buta pada saat itu. 3 hari dia lamanya dia buta. Dan dia diampuni. Jadi itu yang terjadi kepada Paulus itu. Jadi Paulus itu sebenarnya pada masa itu adalah orang yang jahat menurut orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, tetapi karena memang hatinya sebenarnya, hatinya ingin mengasihi Allah, dia menegakkan kebenaran itu, maksudnya kebenaran menurut apa yang telah diajarkan kepadanya sebelumnya. Namun dia tidak tahu apa itu kebenaran, maka Yesus datang kepadanya. Sehingga ia bertobat dan dia menjadi pengikut Yesus. Jadi itu Paulus itu. Jadi Paulus itu adalah murid dari murid-murid Yesus. Artinya dia cucu murid-muridnya Yesus. Dia tidak berjumpa dengan Yesus, tetapi dia diajar oleh murid-muridnya Yesus itu. Yohanes, Petrus, gitulah, Matius. Jadi itu sebenarnya. Jadi Paulus itu nggak selevel dengan para rasul yang lain. Sebenarnya Rasul Yohanes itulah yang paling dekat dengan Yesus. Maka bacalah kisah Yesus itu dari Injil Yohanes. Baca di sana. Di sana sudah ada itu, saudara. Ya. Ini perkataan daripada Rasul Yohanes. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, maksudnya di dalam Injil Yohanes ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Jadi kalau mau tahu siapa Yesus, baca ini. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya kalau kita membaca Injil Yohanes ini secara keseluruhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal melalui iman kita. Itu maksudnya. Jadi bacalah Injil ini aja pun sudah lumayan ini, sudah. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Masih banyak sebenarnya, ini hanya 21 pasal, saudara. Tapi katanya dengan membaca ini juga, dengan sungguh-sungguh ya, kalau kita memiliki kasih akan Allah, maka orang yang membaca ini akan mengenal Yesus, akan percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah.
supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Artinya hidup yang kekal. Ya. Jadi memang banyak orang hanya berkata banyak perkataan tetapi tanpa membaca dulu, tanpa mengetahui sebenarnya kalau dia dengar dari orang beginilah begini, ya udah dia percaya itu. Jadi kalau mau lihat yang sebenarnya ini di dalam ini, Injil Yohanes ini. Ya. Kita baca lagi dari Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi ini sudah cukup. Jadi kalau semua ditulis, semua sebenarnya banyak sekali saudara. Jika saudara mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencari Allah, mencari kebenaran, Tuhan akan menarik saudara. Bagaimanapun caranya pasti kamu akan ditarik oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Allah, bagaimanapun caramu mau menjadi murid Yesus, dia akan menolak kamu. Kalau kamu tidak memiliki hati yang benar, hati nurani yang baik. Jadi adalah anugerah bagimu kalau engkau dipilih olehnya. Makanya Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu kata Yesus. Jadi saudara-saudara yang kekasih, yang telah dipilih Tuhan, berbahagialah. Karena kamu adalah pemilik kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.